warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya tidak Misina dapat hadir dan menemani pemirsa semua yang ada di rumah dalam program Sekolah. Seperti biasa, selama beberapa puluh menit ke depan kita akan mengeksplor salah satu sekolah yang keren yang ada di Kota Lubuk Linggau. Dan saat ini pemirsa, kami sudah berada di SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau yang merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Di tahun 2021 ini sekolah SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau diberi kepercayaan untuk menjadi lokasi tes CPNS untuk dua wilayah, yakni Kota Lubuk Linggau dan juga Kabupaten Musirawas. Tentunya dalam pemilihan lokasi ini bukanlah pemilihan yang sembarangan. Oleh karena itu, kita akan mencari tahu bagaimana SMK Negeri 2 dapat terpilih menjadi lokasi pelaksanaan tes CPNS 2021 ini. Jangan kemana-mana, tetapi Silampari TV punya yang dipegang. Baiklah pemirsa Silampari TV, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Heri Jumiati yang merupakan Kepala Sekolah dari SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Baik, Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, semoga kedepannya senantiasa sehat juga, alhamdulillah sehat walafiat. Baiklah Ibu, langsung saja ke pertanyaan pertama. Saya ingin tahu Bu, sejak kapan sebenarnya Ibu sudah menjabat sebagai Kepala Sekolah dari SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau ini? Kalau di SMK Negeri 2 ini sendiri itu baru 1 tahun yang lalu. Tepatnya bulan 9 tanggal 7 September 2020. Saya dilantik di sini. Sebelumnya saya di SMK Negeri 4. Ya, pernah juga menjabat kepala kepala sekolah swasta di Budi Utomo selama 16 tahun, di SMK 4 tahun 6 bulan. Jadi Ibu sudah sering ya Bu yang menjadi kepala sekolah. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, selanjutnya saya ingin bertanya, untuk program kerja sendiri, apa saja program kerja Ibu setelah menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau sekarang? Setelah saya memasuki SMK Negeri 2 ini, banyak hal yang terpikirkan oleh saya. Yang pertama, saya itu masuk ke sini koperasi belum ada, saya bentuk koperasi sudah terrealisasi. Dan yang kedua, saya akan membuat itu tepah. Ya, tepah itu akan saya buat nanti, ya itu hanya katakanlah dalam hal program saya terlaksana dan tidak terlaksananya itu nanti, karena kendalanya banyak di COVID ini. Saya akan mendirikan TEPA, rencana saya. TEPA ini yang jelas hasil karya dari setiap jurusan itu bisa kita orbitkan dan bisa kita pasarkan di TEPA. Itu harapan saya. Jadi untuk program kerja sendiri Ibu itu yang baru terlaksana itu alhamdulillah sudah ada koperasi ya Bu? Iya. Baik Ibu. Selanjutnya SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau ini kan Bu terpilih untuk menjadi tempat pelaksanaan tes CPNS tahun 2021 bagi dua wilayah, yakni Musirawas dan juga Kota Lubuk Linggau. Ibu, bagaimana tanggapan Ibu sendiri atas kepercayaan tersebut? Ya, alhamdulillah. Dengan kepercayaan itu SMK 2 ini sendiri katakanlah sangat bangga sekali, karena dari sekian sekolah yang ada di Kota Lubuk Linggau, bahkan Musirawas pun mempercayakan kepada SMK Negeri 2. Dan ini juga ada katakanlah P3K ini sudah mulai besok yang kedua, tahap 2-nya itu dipercayakan juga di SMK Negeri 2. Ya, saya selaku kepala sekolah ya sangat bangga sekali. Ya,
alhamdulillah bersyukur dengan kepercayaan. Alhamdulillah Ibu. Baiklah Ibu, untuk pelaksanaan tes CPNS nanti itu sudah ada apa saja persiapan dari SMK Negeri 2 sendiri Ibu? Tes CPNS untuk T3K itu besok dilaksanakan. Hari ini mungkin jam 1 sudah sinkron. Kalau persiapan kita sudah jauh-jauh hari sudah dipersiapkan pada saat tes, baik tes CPNS Kota Lubuk Linggau, tes CPNS Musirawas, semuanya fasilitas itu kita lengkapi di sini. Boleh dijelasin Bu apa saja fasilitasnya? Ya, yang pertama kita komputer, laptop kita di sini. Ada sekian, ada 100 lebih mungkin laptopnya, sudah itu ya fasilitas untuk tes CPNS, aula biru untuk katakanlah semua yang dibutuhkan untuk tes itu kita siapkan. Baik Ibu, selanjutnya itu kan pelaksanaan tes CPNS ini tentunya tidak memilih sembarang tempat ya Bu ya. Tentunya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar bisa dikatakan layak untuk tempat tes tersebut. Nah, untuk perjalanan dari SMK Negeri 2 ini Bu, bagaimana sih perjalanannya sehingga bisa dipilih sebagai tempat tes CPNS? Dari sebelum saya menjabat di sini, itu tes CPNS itu sudah di sini. Jadi kita tinggal mengembangkan saja. Kalau kemarin-kemarin kan belum ada P3K. Tahun-tahun lalu itu tes CPNS itu Kota Lubuk Linggau dan Muratara, kalau tidak salah. Nah, tahun ini Muratara tidak melaksanakan, yang ada Musirawas dan Lubuk Linggau. Ya mungkin kenapa kita terpilih itu karena fasilitas kita alhamdulillah lengkap untuk semua, dari sarana prasarananya sampai ke fasilitas katakanlah seperti kamar mandi ya disiapkan, itu semua itu harus, karena ya banyak yang terlibat di sini, karena dari pihak kepolisian, dari inspektorat, dari BPSDM sendiri, dari dinas kesehatan, semuanya kumpul di sini, dari dinas pendidikan Kota Lubuk Linggau. Jadi seluruh pihak terlibat ya di sini. Dan untuk panitia pelaksanaan tes CPNS tersebut, apakah SMK Negeri 2 ikut menyukseskan Ibu? Ya sangat. Karena baik di tes CPNS Kota Lubuk Linggau dengan tes CPNS Musirawas juga, itu dia melibatkan kepanitiaannya beberapa orang dari SMK Negeri 2. Baik Ibu. Mengingat bahwasanya akan banyak sekali pihak yang terlibat Ibu ya dalam pelaksanaan tes CPNS tersebut. Dari yang Ibu jelasin tadi kan ada inspektorat, kemudian juga kepolisian. Nah, bagaimana dengan proses belajar mengajarnya Ibu? Apakah akan terganggu? Kalau proses belajar mengajar kemarin kita pindahkan ke daring. Ya, kalau terganggu sih tidak, karena kita sudah dalam COVID ini kan kebanyakan daring. Jadi terpaksa biar tidak mengganggu kenyamanan untuk tes CPNS-nya, itu anaknya akan alihkan ke daring semua. Jadi dua-duanya itu tetap diprioritaskan ya. Kalau selama ini misalnya kita ada tatap muka terbatas, itu kan dibagi dua, separuh masuk, separuh daring. Nah, untuk pas bertepatan dengan kegiatan tes CPNS itu semuanya didaringkan. Mungkin pertanyaan terakhir Ibu, bagaimana harapan Ibu sendiri ke depannya untuk SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau? Ya, kalau harapan saya sendiri, saya pengen SMK Negeri 2 ini lebih maju lagi. Ya, itu harapan saya. Yang guru-gurunya memiliki inovasi-inovasi yang baru untuk pengembangan semuanya, baik itu apapun dalam setiap kegiatan ini, ya untuk memajukan sekolah. Harapan saya seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk bisa wawancarai Ibu. Baiklah pemirsa Silampari TV, itulah tadi wawancara singkat kita bersama Ibu Heru Jumiati selaku Kepala Sekolah dari SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Jangan kemana-mana, tetap di Silampari TV, penyidik Tegal.
Baiklah pemirsa Silampari TV, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Baharudin SPD yang merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 2 Kota Lubulingga. Baiklah, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Bapak? sehat baik. Baik. Saya ingin bertanya Bapak, bagaimana sih sebenarnya sejarah ataupun bisa dijelaskan sedikit profil dari SMK Negeri 2 Kota Lubulingga ini? Oke baik, terima kasih. SMK Negeri 2 Lubulingga ini berdiri sejak tahun 1978 yang awalnya dengan nama BKK, SKP. Setelah beberapa tahun kemudian, sesuai dengan perkembangan, maka menjadilah nama SKP itu menjadi SMKK. Nah kemudian, beberapa tahun kemudian lagi, nama SMKK sesuai dengan peraturan pemerintah yang kita ketahui bersama menjadi nama SMK Negeri 2 Lubulingga yang seperti saat ini. Ya. Jadi SMK Negeri 2 ini sering berganti nama ya Pak? Iya, sesuai dengan perkembangannya ya. Baiklah Bapak, untuk jurusan sendiri Bapak, SMK Negeri 2 Kota Lubulingga ini menyediakan jurusan apa saja Bapak? Ya, SMK Negeri 2 Lubulingga yang saat ini ada di Lubulingga memiliki 3 jurusan atau program keahlian. Yang pertama tata boga, yang kedua tata busana, yang ketiga akomodasi perhotelan. Apakah ada rencana untuk menambah Bapak? Untuk rencana penambahan jurusan kita lihat perkembangan ke depan nanti. Jadi masih belum ada rencana khusus ya Pak ya? Iya, secara khusus memang belum ada. Kalau untuk jurusan sendiri Bapak, jurusan favorit siswa-siswa di Kota Lubulingga ini apa sih sebenarnya Bapak? Khusus SMK Negeri 2 yang menjadi favorit jurusan siswa-siswi kita dengan jumlah yang terbanyak itu adalah jurusan akomodasi perhotelan. Kemudian jurusan tata busana, kemudian tata boga. Berarti yang paling berminat itu hotel ya Pak? Iya, perhotelan. Jadi kalau untuk guru sendiri Bapak, berapa sebenarnya jumlah guru yang ada di SMK Negeri 2 Kota Lubulingga ini? Kalau jumlah guru secara keseluruhan itu mencapai 80 orang. Berarti banyak ya? Banyak, ya? lumayan banyak gitu. Kalau untuk prestasi, apa saja prestasi yang sudah diraih oleh baik guru ataupun siswa secara akademik maupun non-akademik? Ya, alhamdulillah secara akademik prestasi yang diraih oleh guru itu ada beberapa yang kami tidak bisa sebutkan secara keseluruhan satu persatu. Kemudian begitu juga siswanya, kita sudah banyak juga mendapatkan prestasi baik akademik maupun akademik. Dan yang terakhir kita mendapatkan juara 1 cabang olahraga di Porprov Sumatera Selatan, yaitu takraw. Itu anak kita. Berarti siswa-siswa di SMK Negeri 2 ini tidak hanya berbakat di bidang kejuruan, di bidang ini, tapi juga di olahraga ya Pak? Iya, di olahraga. Baik, dan Bapak. yang lainnya. Selanjutnya saya ingin bertanya, apa sebenarnya keunggulan dari SMK Negeri 2 dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kota Lubulingga? Ya, SMK Negeri 2 ini satu-satunya sekolah kejuruan pariwisata yang ada di Kota Lubulingga, yang sampai saat ini memiliki keunggulan karena kita punya jurusan yang kami sebutkan tadi, perhotelan, kemudian tata boga dan tata busana. Dan ini alhamdulillah mereka ketika mereka telah selesai dari sekolah ini dan mereka punya kemampuan yang telah mereka miliki, mereka bisa mandiri. Itu salah satu keunggulannya, makanya satu-satunya sekolah pariwisata di Lubulingga adalah SMK 2. Berarti SMK Negeri 2 ini sangat bagus ya Bapak. Jadi alhamdulillah. Untuk pemirsa semua, jangan lupa untuk masuk dan bergabung ke SMK Negeri 2 ya. Baiklah, itulah tadi wawancara singkat kami bersama Bapak Baharudin selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Baiklah pemirsa Silampari TV, jangan kemana-mana karena kita masih akan mengeksplor lebih lanjut tentang SMK Negeri 2 Kota Lubulingga. Tetap di Silampari TV, punya kita gale. Baiklah pemirsa Silampari TV, saat ini saya sudah berada di salah satu fasilitas unggul yang diunggulkan oleh SMK Negeri 2 Kota Lubulingga seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Baharudin tadi, yakni Hotel SMK Nda yang merupakan simulasi hotel langsung secara nyata agar para siswa yang ada di SMK Negeri 2 Kota Lubulingga ini khususnya untuk jurusan perhotelan itu bisa menerapkan dan mengimplementasikan ilmunya secara real, secara nyata.
Baiklah, saat ini juga saya sudah bersama dengan salah satu guru yang ada di SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau, yakni Ibu Mulyadi. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya, sehat. Mungkin boleh dijelasin Ibu, apa saja fasilitas yang ada di SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau ini? Kan salah satunya ini adalah Hotel SMK Anda. Iya. Tapi boleh dijelasin lagi apa saja sebenarnya fasilitas-fasilitas unggul yang ada di SMK 2 ini? Iya. Sesuai dengan jurusan yang ada itu ya, di SMK kan ada 3 ya, tata boga, busana, dan akomodasi perhotelan. Di sini kita memiliki fasilitas-fasilitas yang memang mendukung ya. Mendukung yang pertama itu untuk perhotelan sendiri ini Ya. ada simulasi ya, simulasi hotelnya di sini. Di sini ada 10 hotel, 10 kamar. Iya, 10 kamar gitu ya, ada 10 kamar, satu front office-nya dan ada juga dining room-nya. Kemudian untuk yang tata boga kita punya kitchen sendiri lengkap dengan peralatannya, dilanjut dengan untuk tata busana di situ lengkap, mesin jahit dan semua fasilitas ada di sana. Berarti SMK 2 sangat mendukung ya Bu ya. Sangat mendukung. Bisa Iya. sehingga siswa itu bisa mengimplementasikan ilmunya secara nyata ya Iya, Bu. betul. Selanjutnya, apakah ada fasilitas tertentu yang masih dibutuhkan oleh SMK 2 dan rencananya akan direalisasikan? Iya. Kalau untuk sementara ini sudah dalam 2 tahun ini ya, ada fasilitas-fasilitas yang mendukung itu untuk siswa itu supaya siswa fresh gitu ya. Ketika masuk kan senang tuh belajar ya. Kita ada juga di sana ada air mancur Air gitu, mancur. ada tempat foto booth ya, foto booth. Kemudian sekarang dalam lagi proses juga kita lagi mendirikan koperasi sekolah. Koperasi Iya, sekolah. koperasi sekolah yang namanya SMK Nda Bisa Lubuk Linggau Bisa ya. SMK Nda Lubuk Linggau Bisa. Di situ lagi dibenahi sekarang, tapi sudah mulai siap dalam minggu-minggu ini. Berarti sebentar lagi Iya, grand opening. Iya, grand opening ya. Kita dalam minggu ini akan grand opening untuk koperasinya. Ada juga fasilitas yang memang mendukung itu untuk alumni. Kita di sini ada BKK namanya, Bursa Kerja Khusus ya, untuk memberikan sharing informasi lowongan kerja yang bisa menjembatani antara sekolah Dengan dengan alumni. siswa alumni dan dengan tempat kerja gitu. Berarti sangat banyak Bu ya fasilitas yang banyak ya. mendukung Alhamdulillah. siswa. Iya. Selanjutnya, Atira ingin tahu Ibu Mul, untuk ekstrakurikuler tentunya banyak sekali eskul yang ada di SMK Negeri 2 Lubuk Linggau ini. Nah, tapi boleh dijelasin apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh ekskul yang ada di SMK 2 ini? Oh iya. Kalau ekskul kan sudah lama ini ya, dan terus berkesinambungan walaupun pandemi ya, kita tetap anak-anak aktif itu mengikuti kegiatan seni ya. Ini ada beberapa bulan yang lalu ikut perlombaan juga kan, perlombaan seni yang diadakan di Oki ya. Kemudian yang kedua itu yang favorit tuh anak-anak suka olahraga ya. Ada takraw, ada pencak silat. Nah, tadi sudah takraw untuk bulan ini kita mendapatkan juara 1 untuk propropnya ya. Selanjutnya itu pramuka. Nah, anak kita aktif di kegiatan kepramukaan. Berarti katanya tadi ada info yang mengatakan bahwasanya lagi proses akreditasi ya Bu ya? Iya, betul. Semoga hasilnya bisa memuaskan Ibu. Iya, amin. Kalau untuk prestasi sendiri Ibu, boleh dijelaskan lagi? Tadi kan Ibunya sudah jelasin yang dari eskul olahraga Bu ya. Apakah yang lain, eskul-eskul yang lain itu punya prestasi yang membanggakan? Untuk sementara itu pencak silat dan Takraw ya, karena mendominasi. mengingat pandemi juga Bu Iya, ya. jadi anak-anak banyak sulit. masih sedikit Iya, kegiatan-kegiatan yang ada yang bisa dilaksanakan. Iya, betul. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin tahu harapan kedepannya Ibu untuk SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau ini. Iya, kalau harapan pasti yang baik-baik ya. Iya. Kita pengennya maju ke depan terus ya. Bisa kita sebagai guru dan sekolah ini bisa untuk mendidik, membimbing siswa walaupun dalam keadaan pandemi, dan kami harapkan juga untuk siswa-siswa kita untuk tetap bersemangat belajar walaupun tetap pandemi Ya. seperti ini. Semoga tahun depan Amin. Sudah bisa offline, sudah bisa ya online ya, online offline itu ya. Ya, semoga kedepannya kita bisa beraktivitas seperti biasa Bu ya. Baiklah, itulah tadi wawancara singkat kami bersama Ibu Mulyani selaku salah satu guru yang ada di SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Sangat inspiratif ya teman-teman ya pemirsa. Baiklah pemirsa Sirampani TV, itulah tadi wawancara singkat kami bersama Ibu Mulyani selaku salah satu guru yang ada di SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Sama-sama.
Pari TV. Itulah tadi penjelajahan singkat kita di SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Bagaimana? Keren bukan? Oleh karena itu pemirsa, jangan lupa untuk bergabung dan menjadi keluarga besar dari SMK Negeri 2 Kota Lubuk Linggau. Saya Tirani Silna beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Pari TV, punya kita gawe.